Baik, terima kasih Mbak Mifta. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Trise yang mengundang saya. Gitu. Sebenarnya saya ini adalah mahasiswa beliau, jadi masih belajar juga gitu ya. Saya akan mencoba sharing. Nanti di akhir ada penelitian begitu. Namun mungkin kalau tadi Bu Dwi sudah banyak menyampaikan masalah imunitas, yang mungkin saya nanti akan sedikit menyinggung begitu, karena kalau di kedok intensif ya. Kalau saya karena background saya dari pangan, ini saya hanya mengambil 3 SKS, jadi mungkin masih belum belum banyak paham begitulah. Ya baik. Jadi kemarin Prof. Trise menyampaikan undangan dan meminta untuk menyampaikan materi. Nah, saya memilih materi terkait probiotik dan imunitas. Nah, sebelumnya mungkin kita refresh kembali apa itu probiotik, kemudian ada istilah imunobiotik, dan saya sedikit membahas tentang para probiotik, karena untuk imunitas ini, para probiotik ini masih memberikan manfaat kesehatan. Ya, karena pada para probiotik ini masih ada komponen probiotik seperti peptidoglikan, asam teikoat yang memang berperan terhadap imunitas. Jadi untuk definisi probiotik, saya masih mengambil definisi dari FAO WHO. Ya, mungkin semua juga sudah mengerti karena ini WIPT probiotik ya, jadi pasti makanan sehari-harinya adalah probiotik. Jadi kalau probiotik ini mensyaratkan mikroorganisme hidup yang ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup akan memberikan manfaat kesehatan. Kemudian kalau kaitannya dengan imunitas, kita juga mengenal istilah imunobiotik. Ya, ini saya ambil definisi imunobiotik, yaitu strain mikrobia yang memberikan manfaat menguntungkan melalui regulasi sistem imun dari inang atau dari host. Kemudian para probiotik ini sekarang juga banyak diteliti dan beberapa sudah dikembangkan oleh perusahaan farmasi begitu untuk dijadikan semacam obat yang dapat salah satunya mengatasi diare. Jadi para probiotik ini adalah probiotik yang sudah diinaktivasi dengan berbagai cara, misalnya dengan penggunaan panas, tekanan tinggi, sonikasi, iradiasi, dan juga penggunaan sinar UV. Nah, sedikit review tentang sistem imun. Tapi tadi mungkin secara detail sudah disampaikan oleh Bu Dwi, dan juga saya setuju bahwa sistem imun itu seperti orkestra ya. Jadi sangat kompleks, dan kalau satu saja itu tidak jalan akan bisa mengganggu semuanya. Tadi sudah disampaikan bahwa pada imun sistem itu ada imunitas alami atau non-spesifik dan juga adaptif, dan juga ada first line defense ketika kita terpapar oleh yang dianggap sebagai benda asing begitu. Ada first line defense dari kulit, dari membran mukosa, dan juga enzim yang ini bisa mengatasi serangan dari benda asing tadi, misalnya patogen. Nah, untuk imunitas alami saya hanya mengambil satu contoh, yaitu fagosit atau makrofag, dan juga sel NK atau natural killer cell, yang keduanya bertugas untuk menangkap atau memakan gitu bakteri patogen yang menginvasi tubuh kita.
Untuk sel NK ini banyak penelitian yang mengarah bahwa sel NK ini sangat berperan pada terapi kanker ya, karena sel NK tadi bisa mengenali sel-sel yang abnormal dan dia bisa mengeliminasi sel tersebut. Nah, untuk imunitas adaptif ini saya ambilkan satu contoh, sel B yang kita kenal sel B ini memproduksi imunoglobulin ya. Jadi ketika ada paparan antigen, sel B ini akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan juga menghasilkan antibodi. Ya. Dan tadi sifatnya memori ya, atau dia mengingat apakah dulu pernah terpapar antigen yang sama, dan kalau iya nanti akan terjadi respon untuk memproduksi antibodi. Nah, tadi juga disampaikan tentang gut associated lymphoid tissue, ya. Efek probiotik ini terhadap sistem imun banyak dikaitkan dengan GALT ini, dan GALT ini merupakan salah satu komponen mucus associated lymphoid tissue. Jadi jaringan limfoid yang berhubungan dengan mukosa. Ya, jadi tidak hanya di saluran cerna, tapi juga ada di saluran nafas bagian atas, kemudian urogenital, dan juga kelenjar mame. Tadi juga sudah disampaikan bahwa saluran cerna kita itu mempunyai luas permukaan yang besar ya, tadi disampaikan sampai mencapai 200 meter persegi, dan karena saking luasnya dan sering terpapar oleh mikrobia dan juga makanan ya, karena setiap hari kan kita makan dan kita nggak tahu dalam makanan itu mengandung mikrobia apa saja gitu. Sehingga sekitar 2/3 atau 70% sistem imun itu berada di saluran cerna. Nah, probiotik ini dapat digunakan sebagai salah satu terapi ya untuk memodifikasi komposisi mikrobiota di saluran cerna. Nah, kita kenal juga ada konsep golden triangle ya, yang dikenalkan oleh Sapolko. Di sini dinyatakan bahwa komponen makanan, kemudian mikrobiota saluran cerna dan sistem imun saluran cerna ini ada pada interaksi yang saling berhubungan, saling terkait begitu. Nah, untuk contoh komponen makanan, termasuk salah satunya adalah probiotik ya. Komponen makanan ini bisa mempengaruhi sistem imun saluran cerna secara langsung ya, karena ada beberapa sel imun yang bisa mengenali atau dia mempunyai reseptor yang bisa mengenali komponen makanan ini. Misalnya ada sel imun yang bisa mengenali golongan karbohidrat tertentu yang ada pada prebiotik begitu, sehingga bisa langsung memberikan respon imun. Selain itu juga komponen makanan ini bisa mempengaruhi mikrobiota saluran cerna yang kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem imun saluran cerna. Nah, terkait bagaimana mekanisme probiotik dalam memodulasi sistem imun, ini pernah diajukan oleh Schouten ya. Ini sudah cukup lama, sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi bakteri probiotik ini dapat di-uptake oleh sel M yang ada di usus kita itu. Kemudian di bawah sel M ini ada sel dendritik yang nanti akan mempresentasikan probiotik yang sudah diuptake tadi. Nah, selanjutnya akan antigen dari probiotik yang sudah diuptake oleh sel dendritik ini akan dipresentasikan ke sel T naib atau TH0 ya. Kemudian TH0 ini akan berdiferensiasi menjadi TH1, TH2 atau
regulatory ini tergantung dari kondisi lingkungan di sekitar di situ ya, di Bayer Patch ini sitokin mana yang yang lebih dominan ya, sitokin yang dominan di sekelilingnya. Nah, kemudian sel dendritik ini akan bermigrasi ke mesenteric lymph node ya. Kemudian antigen ini juga akan dipresentasikan pada sel TNAE. Nah, di sisi lain ada sel B pada spleen atau limpa yang dia akan berkembang dan matang menjadi sel plasma dan kemudian akan menghasilkan imunoglobulin ya. Salah satunya adalah imunoglobulin A yang nantinya akan disekresikan di saluran cerna. Nah, sekretory IgA ini berfungsi sebagai senyawa atau material yang nanti bisa menghambat adesi atau perlekatan dari patogen maupun toksin ya, sehingga bisa menghambat terjadinya invasi patogen maupun intoksikasi. Selain IgA juga dihasilkan imunoglobulin E dan juga imunoglobulin G yang nantinya akan berikatan dengan sel emas. Itu salah satu mekanisme yang diajukan. Kemudian ini mekanisme lain yang diajukan oleh Cortesi, ya intinya hampir sama, bahwa sel M ini bisa mengaktif baik itu di sini disebutkan komensal bakteria ya, salah satunya bisa probiotik dan juga produk ini bakterial produk ya, salah satunya mungkin peptidoglikan atau asam tiokoat ini bisa dikenali, kemudian diuptake oleh sel M, kemudian nanti akan dipresentasikan oleh sel dendritik dan nanti dipresentasikan ke TH0 ya, sel TNAE, kemudian sel TNAE ini akan berdiferensiasi menjadi TH3 atau TR1 begitu. Nah, sebagian besar penelitian terkait dengan potensi probiotik untuk imunomodulator ini lebih ke arah peningkatan produksi imunoglobulin A, dan ini untuk produksi imunoglobulin A ini terkait juga dengan produksi salah satu sitokin yaitu TGF-beta. TGF-beta ini berfungsi untuk men-switch ya imunoglobulin menjadi ke arah imunoglobulin A. Kemudian imunoglobulin A dalam bentuk dimerik atau polimerik ini akan dikeluarkan atau disekresikan. Jadi kalau kita mendengar IgA itu kita harus bisa membedakan ya antara sekretory IgA dengan IgA karena ini bentuknya sedikit berbeda ya. Kalau IgA di serum itu bentuknya monomerik, sedangkan kalau sekretory IgA itu bentuknya dimerik atau polimerik ya. Kadang ada mahasiswa itu yang seperti kemarin ada mahasiswa saya yang membeli kit itu salah karena harusnya membeli sekretory IgA kit ya, karena yang diukur di feses dia salah membeli kit yang untuk pengukuran IgA ya. Jadi ini ada perbedaan. Nah, beberapa penelitian yang sudah dihasilkan terkait efek probiotik pada sistem imun. Jadi tadi sudah disebutkan juga bahwa kalau tadi bakteri komensal bisa memfermentasi serat menghasilkan SCFA. Nah, probiotik ini bisa memfermentasi prebiotik ya, karena probiotik ini atau prebiotik ini harus difermentasi oleh bakteri yang menguntungkan, dalam hal ini adalah probiotik. Di sini akan menghasilkan SCFA, dan SCFA ini akan menurunkan pH,
pH yang rendah ini merupakan kondisi yang tidak bagus untuk patogen gitu. Selain itu, SCFA ini juga berfungsi sebagai energi untuk proliferasi sel-sel imun yang ada di saluran cerna. Nah, selain itu, probiotik ini bisa memperbaiki kerusakan mukosa sehingga bisa terjadi regenerasi sel gitu. Probiotik juga bisa menurunkan inflamasi di saluran cerna, antara lain dengan meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi seperti interleukin 10. Kemudian menurunkan produksi sitokin proinflamasi, misalnya interleukin 12 dan juga interferon gamma. Nah, probiotik juga memproduksi senyawa antimikrobia alami seperti bakteriosin yang ini bisa menghambat bakteri patogen. Nah, tadi probiotik bisa menghasilkan sekretory IgA yang salah satu fungsinya adalah memblok atau menghambat adhesi atau perlekatan toksin dan juga patogen di usus. Nah, efek probiotik terhadap respon imun yang lain adalah peningkatan aktivitas sel NK, jadi peningkatan IgA sekretory dan peningkatan fungsi barier usus. Nah, bagaimana dengan para probiotik? Ini slide saya ambilkan dari mitra kita yang dari Korea yang melakukan uji klinis pada salah satu produk para probiotik. Ya. Jadi produk para probiotik ini sudah di-tindelize, ya, sudah diinaktivasi dengan panas. Ini probiotiknya adalah Lactobacillus acidophilus 1, ya, nama strainnya 1. Nah, selama proses tindalisasi ini, sel akan pecah, kemudian akan mengeluarkan material intraseluler seperti asam organik, bakteriosin, dan juga molekul yang lain, ya, yang aktif secara biologis, ya. Seperti tadi yang berperan terhadap respon imun, salah satunya adalah peptidoglikan. Nah, ini sifat atau perbedaan fungsional dari bakteri probiotik yang hidup dan yang sudah ditindalisasi, ya. Jadi untuk bakteri yang hidup ini lebih ke arah menghambat adhesi atau invasi dari mikrobia patogen, kemudian memperbaiki gangguan pencernaan, memperbaiki fungsi saluran cerna, kemudian dia juga bisa menghambat atau sebagai terapi diare, ya, karena adanya penghambatan adhesi dari mikroorganisme patogen, ya. Jadi dia juga bisa menghambat E. coli juga, kemudian bakteri Lactobacillus acidophilus ini juga memiliki viabilitas yang bagus di saluran cerna. Kemudian efek yang lain, ya, terkait perbaikan konstipasi, menghambat Helicobacter pylori, dan juga penurunan LDL kolesterol. Sedangkan yang ditindalisasi ini produsennya lebih mengarah pada semacam obat yang digunakan untuk terapi diare. Waktu itu kita coba pada sekitar 100 pasien anak yang mengalami diare, dan secara teoritis para probiotik ini yang sudah ditindalisasi ini dikatakan lebih powerful, ya, dibandingkan yang hidup gitu. Kemudian di sisi lain tadi proses tindalisasi tadi bisa mengeluarkan metabolit, ya, salah satunya adalah bakteriosin yang di sini juga bisa berefek pada mikrobia yang patogen. Jadi para probiotik ini masih memberikan manfaat
diantaranya untuk memodulasi imun dan juga mengatasi diare akibat patogen. Nah, ini beberapa penelitian dan review terkait peran probiotik dalam memodulasi sistem imun. Ada beberapa penelitian dari peneliti luar dan nanti di akhir ada penelitian yang sudah pernah saya lakukan. Nah, ini sudah cukup lama ya penelitian dari Salminen, ya, salah satu pakar probiotik. Ada beberapa strain probiotik yang sudah diuji klinis antara lain Lactobacillus jiji, Lactobacillus johnsoni, dan Bifidobacterium lactis BB12. Beberapa strain bakteri probiotik ini dapat meningkatkan sel-sel imun penghasil IgA yang spesifik terhadap rotavirus dan juga bisa meningkatkan aktivitas makrofag dalam memfagositosis. Nah, berikutnya ada review artikel dari Perdigon, ini juga terkenal di probiotikan begitu. Perdigon ini melakukan review beneficial effect of probiotic consumption on the immune system, ya. Jadi efek konsumsi probiotik terhadap sistem imun. Nah, salah satu mekanisme yang diajukan ini mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwa probiotik ini dapat diuptake oleh sel-sel imun yang ada di saluran cerna. Jadi diuptake oleh sel M, kemudian nanti akan dipresentasikan oleh sel dendritik dan seterusnya. Nah, ini akan dihasilkan sitokin tertentu yang menciptakan kondisi agar sel B ini dapat menghasilkan IgA dan akan disekresikan di lumen usus begitu sebagai SIGA atau IgA secretory. Kemudian pada saat yang sama ada beberapa sitokin yang distimulasi oleh probiotik, selanjutnya akan mengekspresikan sel Treg. Nah, sel Treg tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dwi, sel Treg ini bertugas untuk menjaga homeostatis dari gut mucosa, ya, supaya respon imun tidak berlebihan, ya, tapi tetap terjaga homeostatis gitu. Nah, probiotik yang di salah satu mekanisme yang diajukan oleh Perdigon ini, probiotik dapat memberikan respon TH1 atau TH1 dan akan disekresikan interleukin 10 dan interferon gamma yang sangat berperan pada imunomodulasi. Nah, memang ada beberapa penelitian probiotik yang diferensiasi TH1, TH2 Treg-nya ini berbeda-beda, ya, karena pengaruh probiotik terhadap imunitas ini ada yang bersifat strain dependent, ya, tergantung dari strain probiotik yang diberikan. Jadi ada yang terjadi peningkatan salah satunya interleukin 10 ini ke arah TH1, ada yang ke arah Treg tadi dengan menghasilkan TGF-beta, ada juga yang dia bersifat sebagai mensupres TH2. Jadi ada beberapa probiotik yang memiliki efek sebagai anti alergi, gitu, ya. Nah, selanjutnya ini hasil penelitian saya waktu masih sekolah, begitu, ya. Jadi pada waktu itu tidak hanya probiotik saja yang saya teliti, tapi ada prebiotiknya dan juga gabungan keduanya. Tapi penelitian ini masih terbatas pada model hewan coba yang diinfeksi dengan Salmonella typhimurium. Ya, desain penelitiannya di sini tikus Spragueoli ini diberikan probiotik, prebiotik, dan simbiotik selama 3 minggu
kemudian pada hari ke-21 ya, setelah 3 minggu itu kita infeksi dengan Salmonella typhimurium. Ya, karena beberapa penelitian ini kalau penelitian untuk imunitas itu respon imun akan bagus ketika di-challenge dengan patogen ya, karena patogen ini mempunyai LPS atau lipopolisakarida yang bersifat sebagai antigen yang kuat. Nah, setelah kita infeksi dengan Salmonella typhimurium, ini kita lihat kembali bagaimana parameter imun setelah 2 minggu. Jadi ini ada 3 minggu perlakuan, kemudian ada kelompok yang diinfeksi Salmonella typhimurium, ada yang tidak. Kemudian setelah 2 minggu berselang atau minggu kelima, begitu kita lihat aktivitas fagositosis dan parameter imun yang lain. Nah, yang pertama ini kita lihat aktivitas fagositosis pada makrofag peritoneum dalam fagosit partikel latex ya. Ini yang kita gunakan sebagai yang untuk menginduksi fagositosis kita menggunakan partikel latex. Sebenarnya waktu itu kita uji coba juga dengan Salmonella typhimurium, tapi agak susah menghitung jumlah bakteri Salmonella yang difagosit sehingga datanya kita tidak pakai, yang dipakai yang ini. Jadi ini dihitung berapa banyak makrofag yang memfagosit latex ya, ini per 100 makrofag ya. Di sini terlihat bahwa probiotik ini memberikan dapat meningkatkan aktivitas fagositosis ya dibandingkan kontrol yang tidak diberi probiotik. Ini baik pada 3 minggu perlakuan maupun 5 minggu perlakuan. Kemudian ini kalau aktivitas fagositosis dilihat dari jumlah partikel latex yang difagosit, berapa banyak partikel latex yang dimakan begitu. Ini juga probiotik memberikan efek yang positif ya, bisa meningkatkan aktivitas fagositosis. Kemudian ini kita perlihatkan gambar makrofag yang memfagosit partikel latex. Jadi di sini bentuk dari makrofag itu seperti bulan sabit ya. Kalau di situ dia memfagosit partikel latex, berarti ada ini ada bulat-bulat di dalam begitu ya. Jadi kalau dilihat di gambar di sini, bakteri probiotik yang saya gunakan ini Lactobacillus plantarum Mo7 ini bisa memfagosit partikel latex, artinya pemberian probiotik Lactobacillus plantarum Mo7 ini bisa meningkatkan aktivitas fagositosis dari makrofag ya. Sehingga ini kalau dilihat gambarnya ini banyak makrofag yang memfagosit partikel latex. Nah, terkait dengan produksi imunoglobulin M, imunoglobulin G, dan IgA pada serum, ini tidak memberikan perbedaan yang signifikan, karena mungkin tadi efeknya masih di level mukosa ya, tidak sampai pada level sistemik. Namun ini ada beberapa hasil untuk IgA setelah 5 minggu perlakuan untuk probiotik ya, baik di kelompok yang diinfeksi maupun tidak diinfeksi Salmonella typhimurium, ini memberikan hasil positif ya, jadi terjadi peningkatan produksi imunoglobulin A. Kemudian kita lihat juga produksi IgA sekretori pada cairan usus ya, kita isolasi cairan usus, kemudian kita analisa dengan ELISA. Ini ada 2 SIGA, ada SIGA total dan juga SIGA yang spesifik terhadap Salmonella. Ya, ini bisa kita lihat pemberian probiotik memberikan efek yang positif juga.
Jadi bisa meningkatkan produksi SIGA pada cairan usus. Nah, terkait dengan SIGA yang spesifik terhadap Salmonella memang hanya ditemukan pada kelompok yang diinfeksi bakteri patogen Salmonella typhimurium. Dan ini probiotik memberikan pemberian probiotik ini dapat meningkatkan produksi SIGA anti Salmonella, sehingga bisa dikatakan bahwa kalau terjadi infeksi oleh Salmonella typhimurium ini bisa dihambat oleh pemberian probiotik. Salah satu mekanismenya adalah melalui produksi SIGA. Juga TGF beta pada supernatan dari plaque pair atau pair pets. Nah, di sini juga terjadi peningkatan produksi TGF beta pada supernatan plaque pair, gitu ya, setelah pemberian probiotik baik selama 3 minggu maupun 5 minggu perlakuan. Nah, penelitian yang lain, tapi ini pada subjek anak-anak begitu ya. Pada waktu itu saya memberikan yogurt simbiotik ya. Jadi tidak hanya probiotik saja tapi ada juga prebiotiknya. Ini kita lihat produksi SIGA pada saliva dan juga feses. Ya, ini desain penelitiannya menggunakan randomized control trial ya. Dan ini dilakukan wash out. Jadi subjek itu menjadi kontrol untuk dirinya sendiri gitu. Jadi pemberian yogurtnya ini hanya selama 2 minggu dan kita lihat hasilnya yogurt simbiotik ini dapat meningkatkan kadar SIGA baik pada saliva maupun feses, namun memang kalau dianalisa secara statistik tidak signifikan ya, namun trennya terjadi peningkatan. Karena memang yogurt kontrol sendiri ini bisa memberikan manfaat kesehatan juga. Nah ini kita cek juga komposisi mikrobiota pada feses. Nah ini analisanya menggunakan metode yang masih konvensional ya, masih menggunakan plating dengan media spesifik. Jadi di sini ada kecenderungan pemberian yogurt simbiotik ini bisa meningkatkan lactobacilli karena memang probiotik yang dimasukkan ke dalam yogurt ini, di yogurt simbiotik ini bentuknya lactobacillus begitu. Kemudian ada kecenderungan penurunan bakteri patogen E. coli dan juga Clostridium ya. Namun untuk Bifido dan Salmonella ini hasilnya tidak konklusif. Nah, sebagai penutup mungkin jadi seperti yang disampaikan Bu Dwi tadi bahwa mikrobiota saluran cerna ini sangat mempengaruhi imunitas inang ya. Bagaimana komposisinya, bagaimana apakah komposisi yang baik itu seperti apa, itu sangat mempengaruhi imunitas inang. Sebenarnya tidak hanya imunitas saja, tapi tadi juga disampaikan bisa mempengaruhi penyakit yang lain ya, karena kita kenal ada gut-brain axis gitu. Nah, pemberian probiotik ini dapat memodulasi respon imun, terutama respon imun saluran cerna, dan bakteri probiotik yang sudah diinaktivasi dalam bentuk paraprobiotik ini masih memiliki efek pada imunitas karena beberapa komponen dinding sel seperti peptidoglikan ini dapat dikenali oleh reseptor sel-sel imun. Mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan. Nanti mungkin kalau terkait imunitas ini Bu Dwi yang lebih pakar ya, karena tadi saya hanya belajar di KSKS begitu, dan ini sharing
hasil penelitian pada waktu masih kuliah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya izin stop sharing. Saya kembalikan ke Mbak Mita.